Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Hikmah, Jalan Amaliun, Simpang Ismailiyah. Begitu juga sholat Jumat, dan insyaallah tarawih pun akan dilaksanakan secara berjamaah di masjid ini. Maka alhamdulillah, bahkan seperti bisa terlihat, jamaah ada yang istirahat, ada yang tidur, ada yang baca Quran, ada yang sholat. Mudah-mudahan kondisi medan khususnya sekitar Amaliun tetap terkendali dari wabah corona. Tak jauh dari tempat kami adalah kuburan umum Jalan Halat. Alhamdulillah, kami saksikan tadi sudah mulai banyak orang yang berziarah. Nah, oleh karena itu, bagi yang berziarah silahkan dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ziarah kubur di bulan Sya'ban menjelang Ramadan menjadi paling tidak tradisi bagi masyarakat sekitar sini. Walaupun sejatinya bahwa ziarah itu adalah sunnah kapan saja dan pada bulan apa saja. Walaupun memang ada hari-hari tertentu yang dianggap lebih utama, seperti hari Jumat. Bahkan Imam At-Tabrani meriwayatkan, man zara qabra abawaihi aw ahadihima kulla jumu'ah kutiba 'indallah minal barrin. Siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap Jumatnya, setiap hari Jumat, maka ditulis dia di sisi Allah sebagai anak yang berbakti. Begitu juga kalau tidak dapat hari Jumat, tentu lebih utama adalah pada hari Sabtu. Adapun bulan, memang tidak terdapat riwayat yang secara valid menunjukkan bahwa ada bulan tertentu yang lebih utama untuk berziarah kubur. Cuma sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa ini sudah jadi tradisi kita, dan tradisi ini baik dan dinilai baik juga oleh para ulama kita, maka tidak ada masalah. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa jangan hanya memadakan ziarah kubur sebulan sekali. Apalagi bagi seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal, kalau waktu masih hidup dia sering berkunjung sebulan sekali ke tempat orang tuanya, maka setelah wafat pun lanjutkan demikian, sebulan sekali berkunjung ke kuburan orang tuanya. Inilah yang kemudian disebut dengan ziarah. Apalagi seperti yang disebutkan tadi, kalau bisa seminggu sekali setiap hari Jumat, maka insya Allah ini adalah anak yang bertakwa dan berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk kebaktian kepada anak terhadap orang tua yang sudah wafat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski demikian ada adab-adab yang perlu kita jaga ketika berziarah kubur. Yang pertama tentunya, ya, sebagaimana yang kami lihat, banyak justru yang berziarah itu adalah wanita. Memang tidak ada larangan bagi wanita untuk berziarah kubur. Adapun hadis Rasul SAW, la'anallah zawarat al-kubur, ini oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa yang dimaksud zawarat ini terlalu sering berziarah. Kalau wanita terlalu sering itu ada semacam larangan. Tapi ulama yang lain itu menyatakan larangan ini, ketika Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, ini adalah sebelum
diperkenankan berziarah, karena memang pada awalnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Pada mulanya aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang sudah dibolehkan, maka silahkan berziarah. Karena itu Aisyah, istri Rasul tercinta sendiri, bertanya kepada Rasul, kalau aku berziarah kubur kebaki apa yang aku ucapkan? Rasul katakan, ucapkan salam, assalam ala ahli diyar minal muslimin wal mu'minin, dan seterusnya. Aisyah juga berziarah ke kuburan saudaranya Abdurrahman, ya, bin Abu Bakar. Putri Rasulullah SAW sendiri Fatimah juga berziarah ke kubur pamannya Hamzah yang ada di kuburan syuhada Uhud, ya. Jadi tidak ada masalah, hanya saja tentu wanita yang berziarah kubur menjaga adabnya, mulai dari pakaian, tingkah laku, sopan santun dan sebagainya. Kemudian diusahakan dalam keadaan berwudu. Kemudian disunatkan untuk mengucapkan salam. Kalau ke areal perkuburan umum, maka masuk ke pekuburan, ucapkan salam secara umum kepada seluruh ahli kubur dengan ucapan contoh, assalamualaikum ahlal kubur atau ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antum sabiqun wa nahnu bikum insyaallah lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian mendatangi kubur yang dituju, seperti kalau seorang anak ke kubur orang tuanya, ucapkan salam lagi. Ini namanya salam khusus kepada orang tua itu yang kuburannya berada di hadapan kita. Ucapkan assalamualaikum ya abi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya ummi warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Sebagaimana salam kita ucapkan ketika kita sedang berada di hadapan mereka pada saat mereka masih hidup. Jadi ada salam secara umum, kemudian ada salam secara khusus untuk ahli kubur yang kita ziarahi. Nah, kemudian baru disunahkan dengan membaca ayat suci Al-Quran seperti Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sembari mohon kepada Allah, pahalanya disampaikan kepada orang yang kita ziarahi, kemudian mendoakan untuk mereka, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa, diberi nikmat, dijadikan taman sorga, jangan dijadikan lubang neraka dan sebagainya. Dan termasuk di antara adabnya yang dianggap lebih baik ketika orang berziarah adalah dalam keadaan berdiri. Apalagi kondisi-kondisi saat ini di mana rata-rata kuburan itu sangat sempit, lorong-lorong pun sekarang tidak cukup untuk duduk, sehingga berziarahlah dalam keadaan berdiri menghadap ke kubur tersebut, ya. Kemudian ya, setelah itu ya, waktu sebahagian menganggap malam sebenarnya bagus untuk berziarah kubur, karena itu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita mungkin itu akan dianggap janggal, atau bahkan sebahagian kita akan ketakutan ketika berziarah ke kubur di malam hari. Pada akhirnya, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita tetap dapat berziarah kubur di bulan Sya'ban ini sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah menjadi tradisi kita umat Islam di sekitar sini, walaupun di tengah-tengah wabah corona, dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan tidak berkumpul terlalu ramai. Ini bentuk kita menyempurnakan ikhtiar, ya, dengan tentu kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sya'ban dan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.